Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Jadi di minggu lalu sudah kita bahas mengenai keseimbangan di pasar barang dan juga keseimbangan di pasar uang. Nah, keseimbangan di pasar barang dikenal dengan keseimbangan IS gitu ya. Sedangkan di pasar uang itu keseimbangan LM. Nah, IS itu merupakan kepanjangan dari investasi dan saving atau investation dan saving. Nah, jadi pada keseimbangan IS menyatakan bahwa pasar barang akan seimbang ketika investasi itu sama dengan tabungan. Artinya seluruh jumlah tabungan itu digunakan untuk melaksanakan investasi. Nah, itu disebut keseimbangan pada pasar barang. Sedangkan pada pasar uang, L itu menunjukkan liquidity, gitu ya. Kemudian M itu menunjukkan money. Jadi keseimbangan pada pasar uang terjadi sebetulnya ketika permintaan akan uang dan penawaran akan uang itu seimbang. Nah, kemarin sudah kita bahas permintaan uang itu faktornya apa saja, begitu. Kemudian penawaran uang itu apa saja. Kemudian kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar uang, atau biasa kita kenal dengan keseimbangan ISLM. Nah, keseimbangan ISLM dari apa yang sudah kita kemarin sudah pelajari bersama-sama, jadi ada beberapa hal yang memang dapat disimpulkan dalam keseimbangan ISLM. Jadi yang pertama, IS itu terdiri dari keseimbangan Y sama dengan C dalam kurung Y min T gitu ya, kalau menggunakan pajak, ditambah dengan I yaitu fungsi dari R ditambah dengan G. Sedangkan pada kurva LM atau keseimbangan LM itu adalah penawaran uang sama dengan atau M gitu ya, sama dengan L fungsi dari bunga dan juga pendapatan. Jadi L ini adalah permintaan uang. Kemarin sudah kita bahas bahwa permintaan uang itu faktornya ada 3 gitu ya. Ada untuk berjaga-jaga, untuk transaksi, dan juga untuk investasi. Nah, kemudian keseimbangan ISLM itu dapat diterapkan pada model 2 sektor. Nah, kalau 2 sektor berarti keseimbangannya adalah Y sama dengan C plus I. Kemudian bisa juga untuk perekonomian 3 sektor, yaitu Y sama dengan C plus I plus G, dan juga 4 sektor Y sama dengan C plus I plus G X min M, atau biasa dikenal dengan perekonomian terbuka. Nah, oleh karena itu keseimbangan ekonomi pada kurva ini atau pada keseimbangan ISLM itu terjadi ketika kurva IS itu memotong kurva LM. Jadi kedua kurva ini saling berpotongan. Nah, titik ini memberikan tingkat bunga R dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Jadi variabel antara perpotongan ini, antara kurva ini adalah R atau suku bunga dan juga Y. Nah, kita lihat bagaimana grafiknya. Nah, jadi grafiknya tuh seperti ini. Ada grafik LM dan ada grafik IS. Nah, kemarin sudah kita bahas bersama-sama bahwa grafik IS itu cenderung akan memiliki slope negatif begitu. Makanya agak miring ke sebelah kiri. Sedangkan kurva LM itu memiliki slope positif sehingga bergeser atau miringnya ke sebelah kanan. Nah, mengapa demikian? Jadi kurva IS itu menunjukkan bahwa suku bunga dan juga pendapatan itu terbalik begitu ya. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, justru pendapatan atau Y itu turun. Nah, karena pada pasar barang suku bunga itu mempengaruhi sebaliknya dari pendapatan. Jadi ketika suku bunga naik, maka pendapatan di pasar barang atau Y di pasar barang itu akan turun. Sebaliknya pada kurva LM, ketika suku bunga itu turun, permintaan akan uang juga turun. Nah, ketika suku bunga naik, permintaan akan uang juga menaik.
Nah, kemudian ketika kurva IS dan kurva LM ini berpotongan di titik E atau equilibrium, maka titik ini adalah titik keseimbangan kurva IS dan LM, gitu ya. Nah, kita akan coba lihat contohnya. Nah, misal diketahui fungsi konsumsi itu sama dengan 100 ditambah 0,75Y, kemudian fungsi investasinya 60 dikurangi 200i, dan juga penawaran uang atau MS-nya itu 500, dan juga permintaan uangnya itu fungsinya 0,25y ditambah 428 dikurangi 400i. Nah, yang ditanyakan adalah keseimbangan pada pasar barang, keseimbangan pada pasar uang, dan keseimbangan umum atau keseimbangan ISLM. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah menemukan keseimbangan pada pasar barang. Nah, keseimbangan pada pasar barang itu terjadi ketika S sama dengan I, gitu ya, atau saving sama dengan investasi, atau I sama dengan S sama saja. Nah, S itu min 100 plus 0,25Y, kemudian I itu 60 min 200I. Kemudian kita substitusikan sehingga hasilnya Y itu sama dengan 640 dikurangi 800I. Atau kita juga bisa menggunakan keseimbangan Y sama dengan C plus I, begitu ya, karena ini masih dua sektor. Sehingga hasilnya nanti akan sama, yaitu Y sama dengan 640 dikurangi 800I. Ini keseimbangan pada pasar barang. Kemudian pada pasar uang terjadi ketika MS sama dengan MD atau permintaan akan uang sama dengan penawaran akan uang. Nah, penawarannya di sini 500, kemudian permintaannya fungsinya 0,25Y ditambah 428 dikurangi 400I. Kemudian kita substitusikan dan mendapatkan hasil Y sama dengan 360 dikurangi 2000I. Jadi kita sudah menemukan antara keseimbangan pada pasar barang dan juga keseimbangan pada pasar uang. Nah, selanjutnya kita akan mencari keseimbangan umumnya atau keseimbangan IS-LM-nya. Maka kita masukkan keseimbangan IS itu berapa, kemudian keseimbangan LM berapa, kemudian kita substitusikan. Jadi tadi sudah diketahui bahwa IS itu keseimbangannya 640 dikurangi 800I, kemudian LM itu 360 ditambah 2000I. Kemudian kita hitung, maka didapatlah I-nya itu atau suku bunga itu seimbang pada suku bunga 0,1 atau 10%. Nah, kemudian kita masukkan begitu suku bunga ke dalam rumus yang awal, maka Y sama dengan 640 dikurangi 800I atau 800 dikali 0,1. Hasilnya 560. Jadi kita dapat simpulkan bahwa keseimbangan itu terjadi ketika suku bunga 10% dan pendapatan nasionalnya itu berada di angka 560. Maka kurvanya akan nampak seperti di samping. Nah, ini merupakan keseimbangan dua sektor, gitu ya. Jadi hanya ada tadi kalau kita bahas hanya ada Y sama dengan C plus I, gitu. Hanya dua sektor, yaitu konsumsi dan investasi. Nah, kemudian yang tiga sektor contohnya silakan nanti kalian pelajari di LMS, sudah saya sediakan, silakan nanti kalian dipelajari. Kemudian kita lihat dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pada pasar barang. Jadi kebijakan fiskal atau biasa dikenal juga kita kebijakan di sektor pajak begitu, atau kebijakan pada sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, ketika kebijakan fiskal ini cenderung memberikan pengeluaran lebih kepada pemerintah, artinya pemerintah belanja secara besar, maka kurva IS nanti akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan pemerintah itu menahan untuk mengeluarkan uang atau membelanjakan pengeluaran pemerintah, maka kurva itu akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, kemudian begitu juga di kebijakan moneter. Nah, kalau kebijakannya itu bersifat ekspansif begitu, maka
kurvanya itu akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya akan bergeser ke sebelah kiri. Namun memang pada kebijakan atau pada keseimbangan pasar uang ini tidak akan mempengaruhi kurva IS. Jadi hanya mempengaruhi pada kurva LM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.